Salam luar biasa, dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan saya, Rizal. Seorang pemilik perusahaan manufaktur, sebut saja namanya Arman. Dia sedang duduk di kursi kerjanya sambil memeriksa laporan perencanaan keuangan. Ia sedang menghitung alokasi dana untuk pembelian peralatan cetak baru demi menambah kapasitas produksi pabriknya. Setelah menghitung risiko, Arman memutuskan untuk menunda pengajuan pinjaman uang ke pihak bank. Ia memilih mencairkan sebagian uang kas internal perusahaannya sendiri, karena perhitungan besarnya biaya bunga bank saat ini yang dinilai kurang menguntungkan bagi pembukuan perusahaannya. Keputusan Arman di pabriknya merupakan kejadian yang mungkin saja terjadi pada orang lain. Laporan resmi perbankan ini mencatat urutan fakta mengenai apa yang menahan laju penyaluran uang tersebut di lapangan. Pembahasan berikut akan mengurai ke data tersebut secara kronologis. Judul pembahasan kita hari ini adalah Dinamika Intermediasi Keuangan dan Hambatan Penyaluran Kredit Perbankan. Publik awam seringkali mengartikan kata hambatan sebagai tanda bahwa perbankan sedang rusak atau kekurangan ketersediaan dana. Kenyataan yang tertulis pada data mendefinisikan hal tersebut sama sekali berbeda. Kata hambatan di sini sama sekali tidak merujuk pada kehabisan dana, melainkan merujuk pada melambatnya proses penyaluran dana ke masyarakat karena adanya prosedur kehati-hatian operasional yang diperketat oleh pihak bank. Hari ini, kita akan membedah secara spesifik penyebab tertahannya dana tersebut, agar uang yang sedang tersimpan diam itu bisa segera difungsikan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Mari kita membahas alasan spesifik mengapa pengajuan pinjaman modal kerja dan pinjaman konsumsi itu melambat. Banyak orang beranggapan korporasi tidak mengajukan pinjaman karena bisnis mereka mengalami kerugian. Data memberikan contoh yang berlawanan. Perusahaan justru mengurangi pinjaman bank karena mereka mengkalkulasi cara pembiayaan yang memakan biaya lebih sedikit, yaitu menggunakan uang kas mereka sendiri, dan menerbitkan surat utang atau obligasi menyusul persentase imbal hasil obligasi korporasi yang sedang ada saat ini yang sedang turun. Di sisi lain, perbankan secara aktif membatasi persetujuan pinjaman untuk pihak rumah tangga kelas menengah ke bawah. Tindakan membatasi pinjaman ini tidak mendefinisikan bank menolak melayani masyarakat miskin. Keputusan ini mendefinisikan prosedur pelindungan bank agar terhindar dari gagal kredit. Karena nilai pendapatan rumah tangga kelas bawah memang tercatat belum pulih. Di waktu yang bersamaan, pemberian program insentif pada sektor perumahan oleh pemerintah terbukti mampu menghasilkan persentase pinjaman rumah tangga yang tetap berada pada angka pertumbuhan yang positif. Kita perhatikan bahwa kemampuan bank dalam menampung uang sangat membaik secara terukur. Hal ini ditandai dengan pemerataan kelebihan dana pihak ketiga di seluruh kelompok bank. Jika pihak manajemen perbankan secara keberlanjutan meyakini bahwa menahan uang dan bersiap menghindari risiko adalah cara operasional yang paling aman, maka konsekuensi logisnya adalah angka target penyaluran dana yang diproyeksikan untuk tahun 2026 tidak akan pernah terjadi. Lebih jauh lagi, dibandingkan sekedar menumpuk dana untuk mencari rasa aman internal, kepentingan yang posisinya jauh lebih tinggi bagi perbankan nasional adalah pencapaian pemulihan pertumbuhan makroekonomi yang hanya bisa terjadi apabila bank mendistribusikan uang tersebut untuk dipakai oleh masyarakat. Sekarang, mari kita merincikan perbedaan perilaku peminjam uang. Dengan membedah data secara lebih detail, terlihat bahwa aliran uang pinjaman yang besar dari korporasi terdistribusi secara spesifik
hanya pada sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah, yaitu industri pengolahan, pertanian, pengangkutan, pertambangan, dan konstruksi. Sementara itu, pada kelompok rumah tangga, ketika kelompok bawah dinilai sulit mencari pinjaman, masyarakat kelas atas itu menunjukkan hasil penelusuran yang berbeda. Kelompok rumah atas tetap mencetak volume pinjaman dana yang masif. Hanya saja, mereka mengubah tujuan institusi pembiayaannya. Mereka tidak lagi ke bank biasa. Mereka mencarikan pinjaman melalui institusi pegadaian untuk merespon naiknya harga emas. Dan mereka menggunakan pinjaman online karena aplikasi digital ini memproses pencairan dana dalam waktu yang lebih cepat. Mari kita lanjut dengan mengungkapkan asal-usul jumlah uang berlebih yang ada di perbankan. Ketersediaan uang yang melimpah ini itu bersumber dari penempatan uang saldo anggaran lebih atau SAL yang berasal dari pemerintah. Nominalnya adalah 200 triliun dan 76 triliun rupiah. Bagaimana uang ini bisa memperbaiki sistem perbankan secara merata? Pemerintah memiliki niat rencana saat meletakkan uang triliunan tersebut di beberapa bank. Bank yang disuntik dana secara langsung menurunkan penawaran bunga yang tinggi untuk deposito nasabah. Karena persentase bunga diturunkan, maka para nasabah itu memindahkan uang mereka ke bank-bank lain, sehingga dana yang awalnya berada di beberapa bank besar kini terbagi rata ke seluruh kelompok bank di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Di sini disajikan data kontras antara dua jenis bank. Data memperlihatkan bahwa jajaran manajemen bank BUMN itu tidak tindakan mengurangi ketersediaan uang tunai di dalam lemari bank untuk langsung disalurkan sebagai pinjaman itu adalah merupakan prinsip manajerial yang diterapkan secara disiplin. Di pihak yang berlawanan, bank non-BUMN itu bersifat atau bersikap defensif. Mereka mengalokasikan uang tunai pada persentase yang sangat tinggi dibandingkan dengan uang yang dipinjamkan, di mana risiko alat likuiditas tunai yang jauh lebih tinggi pada bank non-BUMN itu tidak mendefinisikan standar kelayakan kualitas bank, melainkan secara spesifik mendefinisikan besarnya potensi penyaluran dana menguntungkan yang justru ditunda dan tidak dikerjakan oleh bank tersebut. Sekarang, mari kita bahas penetapan 3 urutan langkah pasti untuk mengatasi penundaan distribusi uang tersebut. Yang pertama adalah bank non-BUMN itu harus mengalirkan simpanan tunai mereka menjadi pencairan kredit secara nyata. Kedua, saat acuan persentase bunga diturunkan, bank itu wajib ikut memotong nilai bunga pembiayaan untuk nasabah. Ketiga, ketimbang manajemen perbankan terus-menerus menimbang risiko pemberian pinjaman kepada masyarakat, bank diarahkan untuk memanfaatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar 5,5% yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini dihitung berdasarkan proyeksi masa depan, sehingga bank akan memperoleh keuntungan pengurangan kewajiban likuiditas asalkan bank mencapai target besaran penyaluran dana yang ditetapkan. Sekarang, mari kita simpulkan keseluruhan pembahasan kita tadi secara menyeluruh. Fakta numerik itu membuktikan bahwa ketersediaan dana operasional bank di semua skala itu terbukti aman. Jika sikap berhati-hati dalam melindungi aset ini diteruskan dan diaplikasikan secara sepihak oleh bank non-BUMN kepada kinerjanya sendiri tanpa memperhitungkan kebutuhan pasar, bank akan menghentikan transaksi komersialnya. Apabila pengalian ketersediaan uang itu menjadi pinjaman tidak dieksekusi dan pengurangan persentase suku bunga pembiayaan tidak ditransmisikan, maka
Nilai target pembiayaan dan pemulihan bisnis untuk tahun 2026 itu dipastikan tidak akan terwujud secara absolut. Pertumbuhan sektor real hari ini secara mutlak itu menunggu keputusan perbankan untuk mendistribusikan ratusan triliun uang yang ada di brankas mereka. Kembali ke cerita saya di awal tadi, bahwa tepat pada hari di mana bank mengeksekusi arahan penurunan besaran suku bunga pembiayaan tersebut, Arman, sang penguasa, sang pengusaha, langsung menerima informasi tersebut dari staf perbankan. Perubahan nilai bunga ini seketika mengubah kalkulasi biaya perusahaan dan membuat Arman itu mencabut keputusannya untuk menunda dan langsung menandatangani pengajuan dana pinjaman serta pelunasi pembelian mesin-mesin produksinya secara tunai pada hari itu juga. Bagi kamu yang merasakan manfaat dari pembahasan informasi dari data kronologis yang disajikan saat ini hingga dengan selesai, silakan tekan tombol like dan sebarkan video ini agar pihak-pihak lain yang mengetahui status real dari kesediaan dana perbankan nasional itu menjadi ikut merasakan manfaatnya. Dan bagi kamu yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe sekarang agar selalu menerima uraian analisa dokumen yang faktual selanjutnya. Sebagai penutup, silakan tulis opini di kolom komentar mengenai seberapa cepat perbankan agak bisa mengeksekusi penurunan persentase suku bunga pinjaman tersebut di lapangan. Dan terima kasih, serta sampai jumpa pada video analisa selanjutnya.